Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Yang kita bahas pertama formula-formula yang harus diketahui oleh kita ketika kita berada di tempat kerja. Mari kita pertama itu rumus-rumus yang kita harus pahami di dunia kerja. Ya, yang pertama yaitu rumus sum atau penjumlahan. Nah, ini adalah rumus dasar dari sebuah yang harus diketahui oleh staf administrasi dari sebuah perusahaan ataupun tempat kerja. Seperti contoh, saya memiliki data. Ini data jumlah penjualan di nota, yaitu ada nama barang, kuantiti, harga satuan, dan total harga. Di mana nanti ini harga ini kita semua penjualan ini kita jumlah. Rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan sum, kemudian sel E4 sampai E9, kemudian di enter. Mungkin di beberapa kalangan ini rumus yang paling mudah untuk dipahami. Yang kedua yaitu average atau mencari nilai rata-rata. Rumus ini banyak digunakan di dunia pendidikan, terutama di nilai rapot. Saya ambil contoh ini sampling aja, yaitu nilai kelas dari tugas harian, ulangan harian, PTS atau ujian tengah semester. Kita rata-rata, jadi rumusnya adalah sama dengan average untuk rata-rata dari setiap anak. Itu average dari sel yang C ke terhadap sel E, kemudian di enter, maka hasilnya 90 nilai ini, maka rata-ratanya 88. Sedangkan gimana dari total 6 siswa ini kita cari rata-ratanya, maka rumusnya adalah average dari kolom F, ini kolom, ini kita ambil dari F4 sampai F9, kemudian kita enter. Itu yang selanjutnya. Dan kali ini itu yang mungkin perlu kita bahas setiap sesi video, yaitu tentang rumus VLOOKUP, yaitu mencari data dari sebuah tabel yang disusun dengan format tegak. Perbedaannya dengan HLOOKUP, kalau VLOOKUP ini itu kita ambil datanya itu secara vertikal. Kalau untuk HLOOKUP itu secara horizontal. Yang kedua itu adalah COUNTIF, menghitung jumlah sel dalam satu ring kriteria tertentu. Biasanya ini menghitung jumlah laki-laki, perempuan, itu dalam sebuah data berapa. Kemudian yang formula atau rumus selanjutnya itu berkaitan tentang day, month, year, and date. Nah, rumus ini adalah mencari nilai hari, bulan, tahun, ataupun ini. Ini biasanya untuk masa kerja, usia sebuah orang. Banyaknya kayak gitu sih. Yang selanjutnya itu tentang mengubah teks dari besar, kecil, itu bisa menggunakan lower, upper, atau proper. Nah, kita akan bahas satu persatu. Seperti kita mungkin awal dari VLOOKUP untuk video kali ini. Mari kita buat tutup dulu, kemudian ini kita buat halaman baru dari Excel, kemudian ini semisal kita
data master pegawai. Oke, yang dibutuhkan pertama nomor. Biasanya saya menggunakan ID pegawai, kemudian nama pegawai. ID ini kita terserah aja, terserah kita. Yang penting ID ini digunakan untuk memanggil si pegawai tersebut. Misal kita buat P.001. Nah, terus nama Ariful Sophia. Kemudian yang kedua kita drag aja ini untuk urutannya. Kita ambil data itu sebanyak 10. Oke. Kemudian ini Anton. Kalau ini jenis kelamin. Ini laki-laki, Anton laki-laki juga. Kemudian di sini Sonia itu perempuan. Kemudian Dewi itu juga perempuan. Ida itu juga perempuan. Selanjutnya mungkin nama saya sendiri, laki-laki. Kemudian ini perempuan, Doni perempuan. Astagfirullah, maaf, ini laki-laki. Saman Budi itu juga laki-laki. Terakhir atas nama Yesi itu perempuan. Kita memiliki data kayak gini. Kemudian kita buat data kedua, itu mungkin kita buat data pinjaman aja. Data pinjaman. Nah, nomor saya tetap menggunakan ID pegawai, kemudian ini total pinjam. Oke. Oh, namanya belum. Nama pegawai. Oke. Oke, ditambah juga tanggal pinjam. Nah, inilah. Nah, yang kita rumus ini kita mungkin bisa menggunakan ini, kita mengambil rumus V sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Di sini ada look value. Itu mengambil apa, data apa yang kita tampilkan, yang jadi kuncinya. Maka ini kita menggunakan adalah ID pegawai. Kita klik. Untuk ini karena menggunakan titik koma, kemudian tabel array-nya. Kita mengambil data dari mana? Nah, ini datanya dari data master. Kemudian kolom indeksnya berapa? Dari saat ini ke sini. Ini tabel array-nya supaya tidak, ketika kita drag ke bawah tidak berjalan selnya, maka kita kunci atau F4. Kemudian tabelnya ke berapa? Coba kita hitung. Kita akan menampilkan data nama pegawai. Nah, data nama pegawai itu di urutan ini adalah indeks nomor 1, nomor 2. Maka yang akan tampilkan adalah nomor 2. Oke, kemudian false. Enter. Kenapa kok ini NA? Karena data di sini tidak ada. Oke, ini karena NA. Kenapa? Jadi data di sini, data indeksnya itu kosong di sini.
Oke, kemudian kita cek pegawai atas nama pegawainya P titik kosong kok, kosongnya 3 kali 1. Nah, atas nama Ariful, tanggalnya 2 bulan 2 2020, dia pinjam senilai 1 juta. Ini untuk kita menampilkan ininya, stylenya, format itunya, numbernya. Oke. Kalau supaya tidak NA ini, maka kita bisa merumus kembali, ditambahi untuk formula error, yaitu if error. Jika terjadi error dalam rumus tersebut, kita akan tampilkan kosong atau petik-petik 2, enter. Yes. Maka ketika kita tarik ke sini, maka di sini datanya kosong, tapi ketika kita masukkan angka 0002, dia akan keluar datanya. Sekian mungkin formula untuk VLOOKUP. Selanjutnya kita akan membahas tentang CONIF. Itu coba kita cek. Dari data yang ada ini, kita coba cek dengan rumus CONIF sama dengan CONIF. Ringnya mana? Ring ininya. Kemudian kriteria yang ditampilkan apa? Laki. Ini harus sama ya. Kalau tidak sama maka otomatis akan tampak. Nah, jadi laki-lakinya 5. Kalau untuk perempuannya gimana? Coba cek. Nah, ini berjalan 1 karena tidak dikunci. Oke, kita ganti di sini. Karena teks kita pakai petik-petik perempuan. Nah, gini. Perempuan 5. Coba kita ganti atas nama Hadi, itu laki-laki. Apakah berganti? Nah, itu. Jadi ini rumus untuk CONIF. Ini rumus CONIF. Jadi biasanya saya menyantumkan kayak gini untuk CONIF. Jadi sudah saya membuatkan ininya, kode ring kriterianya. Ini kita ambil di sini. Nah, setelah itu kita mencoba rumus kembali sama dengan CONIF. Ringnya pakai ini. Kita kunci dulu. Kemudian kriterianya laki-laki. Enter. Ini sama. Ini pun gini. Mungkin demikian video dari saya tentang penjelasan tentang VLOOKUP dan CONIF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.